Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Sadikia dari Prodi PGSD 2B. Saya di sini akan menjelaskan materi yang saya rangkum dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1. Konsep dasar lahirnya pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Latar belakang lahirnya sosial dan budaya teknologi atau PLSBT. Munculnya dan pentingnya mata kuliah PLSBT secara garis besar didukung oleh dua latar belakang, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang dari waktu ke waktu semakin cepat, banyak, dan terspesialisasi. Dan yang kedua, perkembangan masyarakat yang dari ke waktu semakin kompleks, ruwet, rumit, dan pelik. PLSBT mempunyai fungsi, yaitu untuk merekat dan melahirkan kebersamaan dalam hal memecahkan masalah dalam berbagai disiplin ilmu. Yang B. Ruang lingkup pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Dalam strategi belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajarnya tidak terlalu menekankan pada aspek kognitif, teoretik, dan keterampilan motorik, melainkan lebih menekankan pada aspek konatif, pembinaan moral mental, nilai, dan makna dari kajiannya. Untuk melihat lebih dekat hakikat PLSBT, yaitu antara lain pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Yang C. Pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. 1. Macam-macam pendekatan pemecahan masalah. A. Pendekatan monodisipliner, yaitu pendekatan dengan suatu ilmu. B. Pendekatan interdisipliner atau multidisipliner, yaitu pendekatan dengan menggunakan dua ilmu. 2. Metode pemecahan masalah. A. Metode riset. Dalam melakukan riset, peneliti harus menyadari atau kebenaran ilmiah sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui suatu penelitian. B. Metode pemecah masalah dengan menggunakan metode yang menekankan pada pemecahan suatu masalah ini sekaligus dapat digunakan sebagai salah satu teknik pengambilan keputusan. C. Metode inquiry. Dengan menggunakan metode ini, suatu masalah yang semula masih kabur atau samar-samar menjadi jelas. Dalam cara kerjanya, metode ini menawarkan dan menempuh tahapan tertentu dalam memecahkan masalah. Bab 2. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Perancis individual yang artinya seorang. Dalam hal ini adalah satu orang manusia, berarti makhluk individual yang tidak dapat dibagi-bagikan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau masyarakat. Kelompok masyarakat pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan manusia yang pertama dan utama. Kelompok berikutnya adalah pertemanan, pergaulan, kelompok pekerja, dan masyarakat secara luas. Secara politik, kehidupan berkelompok manusia dimulai dari keluarga, marga, suku, bangsa, negara, bahkan masyarakat secara internasional. Jadi manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang memiliki kecenderungan untuk bergaul, guna mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, pengembangan potensi manusia dalam mengembangkan potensi yang ada. Pada manusia bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya pendekatan filosofis, pendekatan kronologis, pendekatan fungsional, dan pendekatan sosial. Namun yang lebih ditekankan adalah dua pendekatan, yaitu pendekatan fungsional dan sosial. Bab 3. Pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. Pendidikan adalah usaha sadar oleh orang dewasa terhadap perkembangan jasmani dan rohani untuk menumbuhkan dan membentuk personalitas yang utuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di masyarakat. Sedangkan sosial menurut kamus sosiologi dan kependudukan adalah hubungan seseorang individu dengan lainnya dari jenis yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan sosial adalah usaha sadar oleh seseorang pendidik terhadap anak untuk mempengaruhi dan mengarahkan proses sosial. Metode-metode pendidikan sosial.
Menurut Karl Mannheim, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode langsung. Yang dimaksud adalah mengadakan hubungan langsung secara pribadi dan kekeluargaan dengan individu-individu yang bersangkutan. Metode tidak langsung yang dimaksud adalah mengadakan hubungan secara tidak langsung kepada individu atau masyarakat yang menjadi sasaran. Pendekatan dalam pendidikan sosial. A. Pendekatan ditinjau dari segi sasaran. Yang pertama, pendekatan mentalistik, yaitu usaha pendekatan terhadap anak didik dalam rangka mempengaruhi dan mengubah sikap dan tingkah lakunya dengan cara mempengaruhi secara langsung mental anak didik yang bersangkutan. Pendekatan ini dapat ditempuh dengan beberapa teknik, yaitu home visit atau suatu metode dengan cara mendatangi rumah-rumah, ceramah, wawancara, penyuluhan, dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan kondisional, yaitu usaha pendekatan dengan cara mengubah kondisi dan situasi di sekitar anak didik yang bersangkutan yang mempunyai pengaruh langsung penghayatannya. B. Pendekatan ditinjau dari segi pelaksanaannya. Yang pertama, cara pendekatan memaksa. 2. Cara pendekatan menyesuaikan. 3. Cara pendekatan mendorong. Budaya di lingkungan sekolah dasar. Budaya sekolah merupakan pola-pola yang mendalam, kepercayaan nilai, upacara, simbol-simbol, dan tradisi yang terbentuk dari rangkaian kebiasaan dan sejarah sekolah, serta cara pandang dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Mendekatkan siswa dengan kekhasan budaya lokal. Upaya mendekatkan siswa dengan kekhasan budaya lokal di tempat tinggalnya tidak akan berhasil dengan baik jika guru kurang bahkan tidak mampu menyampaikannya. Oleh karena itu diperlukan tenaga guru yang mempunyai pemahaman yang memadai akan nilai budaya setempat. Untuk itu pihak perguruan tinggi keguruan perlu mempersiapkan lulusannya agar mempunyai kompetensi, tidak hanya kemampuan intelektual tetapi juga pemahaman akan nilai-nilai tradisional yang berlaku di masyarakat. Bab 4. Nilai dan moral dalam lingkungan sekolah dasar. Menurut Robert M. Z. Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Hakikat adalah unsur yang harus atau wajib ada untuk adanya sesuatu. Peran moral di lingkungan siswa sekolah dasar. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai asosial. Moralitas merupakan suatu dimensi nyata dalam hidup setiap manusia, baik pada tahap perorangan maupun pada tahap sosial. Peran nilai dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dasar. Pendidikan untuk pembangunan karakter pada dasarnya mencakup pengembangan substansi, proses, dan suasana atau lingkungan yang menggugah, mendorong, dan memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab krisis karakter di Indonesia. Ada beberapa penyebab yang menjadi pemicu krisis karakter yang terus berkelanjutan hingga kini sebagaimana dipaparkan oleh Gede Raka. Antara lain, yang pertama terlena oleh sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah perlu disyukuri. Namun di pihak lain hal itu juga bisa membawa permasalahan. Masalah pertama merasa bahwa persediaan sumber daya alam identik dengan kekayaan. Padahal untuk mengubahnya menjadi kekayaan sumber daya alam, ini harus diolah melalui proses yang memerlukan kecerdasan manusia. Artinya, tanpa diintervensi, kecerdasan manusia sumber daya tetap tidak mempunyai nilai atau nilainya sangat rendah, bahkan bisa menjadi sumber malapetaka. Yang kedua, pembangunan ekonomi yang terlalu bertumpu pada modal fisik. Yang ketiga, sudutnya idealisme berkembangnya pragmatisme atau overdosis. Yang keempat, kurang berhasil belajar dari pengalaman bangsa sendiri. Peran keluarga dalam pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Setiap keluarga mensosialisasi anak-anaknya sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya, di mana mereka hidup. Akan tetapi, keluarga itu sendiri mencerminkan subkultural tersendiri dalam masyarakat yang lebih luas. Peran sekolah dalam pendidikan karakter siswa di sekolah dasar. Di sekolah, guru dan dosen adalah figur yang diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Guru. Bab 5. Interaksi sosial, kelompok sosial, masyarakat, dan komunitas.
Kata interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial terjadi dengan didasari oleh faktor-faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Berger mendefinisikan sosialisasi, yaitu di suatu proses di mana seseorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor-faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota-anggotanya dibandingkan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Unsur utama dari komunitas yaitu adanya wilayah atau lokalitas. Unsur yang kedua dari komunitas adalah perasaan saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Perasaan bersama antara anggota masyarakat setempat tertentu disebut community sentiment. Setiap community sentiment memiliki unsur, yaitu seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Masyarakat desa memiliki jenis pekerjaan yang sama, seperti bertani, berladang, atau sebagai nelayan. Kehidupan orang desa yang memiliki jenis pekerjaan yang sama sangat menggantungkan pekerjaannya kepada keluarga lainnya. Ferdinand Tönnies mengemukakan pembagian masyarakat dengan sebutan masyarakat Gemeinschaft dan Gesellschaft. Masyarakat Gemeinschaft atau disebut juga paguyuban adalah kelompok masyarakat di mana anggotanya sangat terikat secara emosional dengan yang lainnya. Sedangkan masyarakat Gesellschaft atau tembayan, ikatan-ikatan di antara anggotanya kurang kuat dan bersifat rasional. Paguyuban cenderung sebagai refleksi masyarakat desa, sedangkan pantembayan refleksi masyarakat kota. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan rangkuman saya dari bab 1 sampai bab 5. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.